Imam Syafi'i ini Bu, disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an wa rahmatul abrar, beliau sampaikan, man la yuhibbul ilma, barang siapa yang tidak suka, tidak cinta dengan ilmu. Nih, orang yang kagak suka atau tidak cinta ilmu. Maksudnya apa? Ya dia anggap biasa-biasa aja. Dia dengar ada pengajian, dia nggak ada greget buat ikut. Berarti dia nggak cinta sama ilmu. Ya, dia tahu di situ ada pengajian, ada ustadzah, ada guru, tapi dia nggak mau bertanya. Artinya dia nggak ada cinta ilmu. Ini sampaikan Imam Syafi'i, bukan kita yang bicara. Ya, artinya orang ini tidak ada gregetnya sama ilmu. Ya, nggak ada cintanya sama ilmu. Kalau mungkin ada orang nggak hadir pengajian karena berbagai alasan, tapi dia masih dengar tuh nasihat-nasihat dari yang lainnya, mungkin ya, namanya kan saya sering sampaikan juga ya, majelis ini seperti ya kulinernya ibu-ibu dah ya, kadang bentuknya sama tapi rasanya beda ya. Kadang ibu menganggap saya nggak suka ngaji di sini, sukanya di sana, ya sah-sah aja selama ibu masih ngaji. Makanya saya sampaikan, ibu mau ngaji di mana aja sama ya, terserah, yang penting jangan lepas dari pengajian. Kemarin udah disampaikan, jangan sampai lepas dari pengajian 3 hari aja mati hati kita. Ya, apalagi yang seminggu sekali, udah seminggu sekali kagak mau hadir. Lah bukannya mati lagi itu, udah. Ya, makanya ya, artinya apa? Pengajian di mana aja silahkan ikuti, di mana aja hadiri. Ibu suka dengan yang ini, tidak suka dengan yang lain, sah-sah aja. Selama tidak menjelek-jelekan, tidak menjatuhkan gurunya, sah-sah aja. Kan karena tadi ibu seperti kuliner aja, sama-sama bakso, kadang ibu senang bakso yang sebelah sini padahal bahannya sama, namanya sama, ya sah-sah aja. Tapi yang salah ibu menjelekkan gitu. Kalau ibu bilang, saya nggak suka bakso yang sono, kenapa? Begini. Apalagi sampai fitnah. Fitnahnya apa? Ada tuyulnya, ada pocongnya, ada genderuwonya. Fitnah jatuhnya. Sama ibu pengajian begitu juga, memfitnah, nggak boleh. Silahkan ibu ngaji di mana aja. Ibu mau ngaji di sini nggak apa-apa. Ya, karena tadi seperti kuliner, kan kita sedang menghadirkan hati kita. Nah, tapi yang jadi masalah kalau udah nggak ada greget, ya pengajian di sini ada, di situ ada, di sana ada, di mana-mana ada, tapi kita nggak ada greget buat hadir. Ya, buat greget hadir nggak ada tuh. Ngaji ke sono kagak greget, nggak ada greget. Nah, ini disampaikan Imam Syafi'i, la yuhibbul ilma, barang siapa yang tidak suka dengan ilmu, la khaira fihi, kata Imam Syafi'i, orang itu nggak ada kebaikannya, mutlak nggak ada kebaikannya. Orang kalau udah kagak cinta sama ilmu, nggak punya kebaikan, walaupun dia orang yang dermawan, ya, walaupun dia orang yang punya jabatan, walaupun dia orang yang punya nama. Kalau udah kagak ada gregetnya, kagak ada rasa pengen hadir di majelis ilmu, ya, tadi dalam tanda kutip dimanapun ya, majelis ilmu, saya nggak berbicara tentang Al-Badi, dimanapun ya, nggak ada gregetnya dia pengen hadir sono. Nah, itu berarti orang yang la khairu fihi, disampaikan tidak ada kebaikannya. Orang nggak ada kebaikan, walaupun dia dermawan, orang kaya, punya jabatan, punya pangkat, tapi nggak ada gregetnya untuk dapat ilmu, nggak ada kebaikan. Fala takun bainaka wa bainihi ma'rifatun. Kalau udah nemuin orang kayak gitu, fala takun bainika wa bainih, jangan jadikan diri kamu dengan dia berteman. Nggak boleh, kata Imam Syafi'i. Jangan kamu berteman sama orang yang kagak ada gregetnya sama majelis. Ya, dikatakan ma'rifatun, bahkan bukan cuma berteman, kenal aja jangan. Tuh, ya. Jangan jadikan dirimu kenal sama orang yang dia nggak mau kenal sama ilmu. Jangan sampai kamu berteman sama orang yang orang itu nggak cinta dengan ilmu. Ya, sekali lagi nih, ya, jangan dipotong-potong nih. Nah, ini kita berbicara ilmu majelis dimanapun. Makanya saya sangat senang. Bahkan anak-anak saya ngaji, saya bilang, ente nggak ngaji di sini, ente ngaji di sana, silahkan dimanapun. Ya, apalagi kita punya RT 05 yang masya Allah. Ya, ini majelis kayak jamur di RT ini.
Ya, banyak majelisnya. Alhamdulillah yang mondoknya aja masih banyak di luaran. Artinya apa? Banyak tempat-tempat yang baik, hadirin. Saya selalu begitu, hadirin. Jangan nanti lepas dari sini kagak ngaji di sana. Nah, itu yang masalah. Ya. Kalau selama dia ngaji di sana, nah, artinya dia masih ada cinta sama ilmu. Kan kenapa? Kata Imam Syafi'i, orang kalau udah nggak ada rasa greget sama ilmu, nggak ada cinta sama ilmu, jangan kenal, jangan temenin. Tuh, Imam Syafi'i ngomong. Kenapa? La khairu fi, karena nggak ada kebaikannya kumpul sama orang tersebut. Fa'inal ilma hayatul qulub, karena ilmu itu akan menghidupkan hati kita. Wa misbahul basair, dan akan memberi pandangan-pandangan, penglihatan-penglihatan yang baik kepada kita. Kalau kita duduk sama orang yang cinta sama ilmu, paling enggak kehidupan kita akan lebih baik, Bu. Bener, Bu? Ya, apalagi sama ibu duduknya sama orang-orang soleh, udah obat hati banget udah itu. Saya sering sampaikan sama ibu berkunjung ke rumah orang soleh sama orang-orang yang biasa, apalagi orang yang cinta dunia, beda keluarnya. Ibu masuk ke tempat orang soleh, walaupun rumahnya biasa-biasa aja, ibu pulang dari situ, ibu ingat akhirat. Ya, ngelihat cara duduknya dia aja, Masya Allah, oh gini cara duduknya, cara dia menerima tamunya, belum kehidupan kesederhanaannya, ya, belum ketika di situ pasti kita minta nasihat saja, nasihatin saya, ya saya begini, dia kasih nasihat, keluar ibu ingat akhirat, ingat Allah. Beda kalau masuk ke tempat orang-orang yang jauh daripada ilmu, hanya mementingkan harta dunia, ya keluar ibu jadi pecinta dunia. Baru masuk, ibu udah ngeliat karpetnya. Wah, karpetnya beda sama karpet kita. Di situ karpetnya ada bacaan welcome. Karpet kita kaos oblong. Ya, kaos oblong yang nggak kepake kita buat karpet. Buat apa? Lap, maksudnya lap keset, maaf, keset ya, bukan karpet, keset tadi. Baru masuk lihat kesetnya aja udah beda. Dia bilang, kita masuk ke dalam rumahnya, Masya Allah, karpetnya empuk banget ya. Nah, kita kayak tiker ya. Akhirnya apa? Yang timbul dunia terus tuh. Ya, timbul dunianya, rumahnya ibu liatin semua. Belum dia cerita, nggak mungkin orang gitu. Orang pembisnis ceritanya tentang Allah. Pasti dia cerita, alhamdulillah saya baru buka ruko lagi di sono. Oh, ibu kok bisa ya? Ya, terus berangan-angan, seandainya saya jadi ibu, wah saya buka juga di sono. Nah, akhirnya begitu. Nah, tuh ya. Makanya kalau kita berteman, makanya dalam beragama, ibu mengajarkan kita punya teman juga begitu. Apa? Pilih-pilih teman. Karena teman akan merubah karakteristik seseorang. Ibu yang dulunya hafal Quran, yang ngajinya rajin, yang Masya Allah, karena ibu duduk berkumpul bersama orang-orang yang memang dia menjauh dan tidak cinta ilmu, ibu bakal kena. Tuh. Bakal kena. Ya, ini udah faedah ya dari para ulama, dari Rasulullah SAW. Itu ada pada agama temannya. Ya, agak pada agama temannya. Kalau mau lihat orang, nggak usah tanya siapa dia, tapi lihat siapa yang duduk sama dianya. Kalau ini orang kelihatannya memang pakaiannya nggak bagus, tapi duduknya sama orang-orang alim sama ini, oh deh, ibu cukup bilang dia orang baik. Tuh, begitu. Ya, makanya dilihat daripada teman duduknya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan di sini, kalau udah nemu orang-orang begitu, ya jauhin, nggak apa-apa, menjauh demi agama. Ya, tapi tidak juga memutus silaturahmi, nggak ya. Kalau dia punya hajat, dia punya minta tolong sama kita, kita bantu. Terus unsur manusiawinya kita. Tapi demi menjaga agama kita, disampaikan di sini, ya, maksudnya tidak kenal, tidak perlu bersahabat, itu tadi demi menjaga daripada kita punya agama, ya Bu ya. Ini dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang cinta sama ilmu, ya. Kita orang yang dipenuhi hati kita dengan ilmu agama dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita, kegiatan kita, aktivitas kita dibimbing sama ilmu kita yang kita dapatkan, dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita punya lingkungan yang dicahayai dengan ilmu, kita punya pemimpin yang berilmu, ya, kita punya masyarakat yang berilmu, sehingga kita semua orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala
ya, dengan kekuatan iman Islam kita, mudah-mudahan kita diberikan daripada pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa membawa kita lebih taat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala salihah wa ila khadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.